Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, Bapak Ketua DKM Masjid, pengurus, pegawai syarah, kemudian tidak kalah pentingnya ibu-ibu majelis taklim yang luar biasa pada pagi hari ini, semangatnya luar biasa. Kemudian semua cantik-cantik. Walaupun mungkin kita sudah 50 tahun ke atas, semua bekasnya masih ada. Mudah-mudahan ibu-ibu minyak goreng aman, gas LPG 3 kilo tetap aman. Insya Allah kita yang hadir di tempat ini semua diberkahi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur banyak nikmat yang Allah limpahkan. Tidak mampu untuk kita membilang, menghitung, apalagi membahas, membayar. La tusyuha. Nikmat hidup Allah berikan oksigen keluar masuk. Kalaulah ini oksigen napas, Allah tidak berikan kepada kita 5 menit saja. Ditahan 5 menit tidak ada oksigen. Kira-kira semua kita yang ada di tempat ini jadi bangkai pasti, mati. Jadi bagaimana pentingnya harus kita syukuri itu nikmat napas. Kelihatannya kecil, tapi penting. Belum lagi nikmat yang Allah berikan, kita bisa buang air besar, bisa buang air kecil. Kelihatannya sepele. Tapi kalau satu hari, satu malam kita tidak buang air kecil, tidak buang air besar, mungkin kita tidak ada di tempat itu. Pasti kita di rumah sakit. Kita bersyukur. Belum lagi nikmat iman, nikmat rumah, nikmat kendaraan, nikmat anak, nikmat suami, nikmat istri. Semua begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang syakirin, yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah tetap dalam ketakwaan kepadanya. Kemudian kita lengkapi rasa syukur kita ini kepada Allah dengan mengirimkan salawat dan keselamatan kepada orang yang sangat kita rindukan, orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita muliakan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Ya Taha ya Tabibi, ya Asfa Asfiya, ya Azka Azkiya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang sama dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita berkumpul. Ini biasanya kalau acara pagi paling banyak acaranya anak-anak SMA atau SMP, karena memang dilatih mereka berpagi-pagi. Tapi ini alhamdulillah acara masjid pagi hari luar biasa. Ini sebagai tanda kita cinta kepada salat. Jadi kalau tadi Pak Ketua Masjid sampaikan acara maulid, ada juga benarnya Pak Ketua. Karena ini maulidnya sembahyang. Jadi Isra Mi'raj ini maulidnya sembahyang. Kalau kita peringati maulid, itu kelahiran maulidnya Nabi.
Tapi ini maulidnya sembahyang, ini hakikatnya Isra Mi'raj. Semua kita yang hadir di sini tanpa terkecuali, saya yakin semua orang yang sudah melaksanakan sembahyang 5 waktu. Apa tandanya? Kita selenggarakan ini peringati Isra Mi'raj, berarti kita cinta sembahyang, kita cinta salat. Kelihatan, biar tidak menyala lampu ini bercahaya dengan yang wudhu semua, apalagi ibu-ibu. Karena Isra Mi'raj ini hari, kalau bahasa populernya, hari ulang tahun sembahyang. Jadi Isra Mi'raj hari ulang tahunnya sembahyang. Sehingga kita peringati supaya kita bisa evaluasi kembali diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana sembahyang ini kita tegakkan dengan sebaik-baiknya. Itu pentingnya diperingati. Oh, sembahyang 5 waktu saya selama ini gara-gara sering siang di dapur, salat zuhurnya selalu hampir jam 3. Itu diperbaiki, itu maksudnya Isra Mi'raj. Goreng ikan, masak nasi, kadang jadi telat kita sembahyang. Diperbaiki kembali. Inilah maksudnya. Oh, biasanya saya sembahyang 4 rakaat, menghayalnya 3 rakaat, 1 rakaat saja khusyuk. Ini kita kembali akan perbaiki di tahun selanjutnya, minimal 2 rakaat kita khusyuk. Kayak begitu. Karena mau cari khusyuknya sembahyang ini berat juga. Kadang angkat takbir khusyuk, pas sujud ingat uang kita. Sudah begitu modelnya cobaan. Jadi kita semua, saya yakin orang yang cinta sama sembahyang. Karena kalau dia tidak cinta sembahyang, tidak mungkin mau hadir untuk acara Isra Mi'raj. Rasulullah kita ketika menerima ini sembahyang, ini dalam keadaan sangat sedih. Kenapa sangat sedih? Pertama, ketiga itu 3 tahun orang Quraisy di Makkah sana diembargo ekonominya Rasulullah dan keluarganya. Embargo itu artinya diboikot, ditahan. Selama 3 tahun Rasul tidak bisa berdagang, Rasul tidak bisa membeli, Rasul tidak bisa menjual. Bayangkan ibu, kalau ada ibu-ibu di kompleks ini ditahan, diboikot, tidak ditegur, tidak bisa belanja, di kios terdekat, di toko ditahan. Bagaimana sengsaranya Nabi selama 3 tahun dengan keluarganya. Setelah selesai diboikot 3 tahun, meninggal pamannya Nabi. Omnya Nabi meninggal. Nabi bersedih. Siapa ini yang meninggal? Abu Talib. Yang mana ini Abu Talib? Setiap Nabi menyampaikan dakwah ilallah, dakwah tentang ketuhanan, kalau Nabi mau diintimidasi, mau dipukul, mau dihalangi, Abu Lahab yang membackup, Abu Lahab yang senantiasa mendampingi, melindungi. Tapi yang menyedihkan Nabi bukan karena tidak ada lagi orang yang melindunginya, karena Nabi tahu seorang Nabi pasti dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyedihkan Nabi ketika Abu Talib mau meninggal, tidak sempat berucap La ilaha illallah, tidak sempat mati dalam keadaan Islam. Itu yang bikin Rasulullah sangat sedih, sampai Rasul ulang-ulang, ya Abi, qul la ilaha illallah tuflihun. Paman saya, sampaikan saja ini kalimat sekali, ucapkan saja. Nanti saya bersaksi di hari kemudian bahwa paman adalah orang Islam. Kan kalau ada orang mau meninggal, diperintahkan sama agama, lakinnu mautakum bila ilaha illallah. Kalau ada orang mau meninggal, dampingi. Kemudian
bisikkan itu kalimat. Karena orang yang sakaratul maut itu dia sudah tidak lihat kita ibu-ibu. Dia tidak lihat lagi orang di sampingnya. Kalau orang nazak sudah mau meninggal, dia tidak lihat. Apa yang dia lihat? Yang dia lihat itu hanya amal salehnya atau amal salahnya. Itu saja. Kalau dia saleh, dia lihat dia sembahyang, dia lihat dia bersedekah, dia lihat dia bertakziah, dia lihat dia taat kepada orang tuanya. Video-videonya diputarkan ketika orang mau meninggal dunia. Kalau dia juga orang salah, dia lihat dia pegang botol, pegang kartu, dia lihat dia minum, dia lihat dia narkoba, dia lihat dia durhaka. Itu keadaannya orang yang mau meninggal. Makanya harus didampingi dengan suara, karena matanya sudah tidak melihat kita. Dengan la ilaha illallah. Hanya kalau dampingi orang mau meninggal, jangan dijojo la ilaha illallahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan. Nabi perintahkan la ilaha illallah. Stop dulu. Kira-kira tunggu 2 menit, lanjut lagi. La ilaha illallah. Jangan dijojo terus la ilaha illallah, ya tambah bingung nanti. Nah, ini yang menyedihkan lagi. Karena pasti orang yang tidak mengucapkan ini kalimat pasti masuk neraka kalau dalam aturan Islam. Karena hanya orang yang melepaskan ini yang masih ada jaminan untuk masuk surga, walaupun nanti di laundry dulu, dicuci dulu dengan dosa-dosanya, dijemur, di-spin, disetrika, baru bisa masuk orang yang ada dosanya. Tapi lama ibu-ibu, bukan cepat. Belum lama pamannya meninggal, apa yang terjadi? Istrinya ikut meninggal juga. Siapa? Khadijah Al-Kubra. Istrinya juga meninggal. Jadi bayangkan sedihnya itu lagi. Ekonomi dihancurkan, omnya meninggal, istrinya yang mendampinginya, yang senantiasa memberikan spirit, memberikan motivasi, moral maupun material. Bukan hanya dorongan, tapi fulus, uang juga hartanya, untuk membantu menyiarkan ini agama Islam. Ini Khadijah ini orang yang luar biasa kayanya. Maka suatu saat Khadijah menangis. Nabi tanya, wahai Khadijah istriku, kenapa engkau menangis? Apakah engkau merasa menyesal? Karena dulu engkau orang yang mewah, pakaianmu mahal, makananmu lezat, kehormatanmu tinggi. Tiba-tiba menikah dengan aku, semuanya habis. Apa kata istrinya Khadijah? Wahai Rasul, yang aku sedihkan bukan itu semua yang aku sedihkan. Yang aku sedihkan, tidak ada lagi hartaku yang bisa dipakai membantumu untuk menyiarkan agama Allah. Bayangkan ini Khadijah. Habis. Dia sedihkan karena habis. Tapi tidak ada lagi hartanya yang bisa bantu Rasul untuk menyiarkan agama. Kita ibu-ibu wajar lah. Istri saya juga sama. Berasanya sudah sedikit di rumah, tinggal 5 kilo, sudah pusing ibu-ibu. Habis beras. Dan yang lain. Tapi ini kualitasnya Khadijah luar biasa. Luar biasa. Ini yang menyedihkan Nabi. Maka biasanya kalau orang yang sedih selalu berdiam. Kan begitu ibu. Fitrah itu selalu diam. Maka Allah tidak tega melihat orang yang dicintainya Rasulullah dalam keadaan sedih. Maka biasanya kalau orang sedih pasti dihibur. Inilah Isra Mi'raj, caranya Allah untuk menghibur, menggembirakan nabinya. Tapi hiburannya Nabi luar biasa. Biasa kalau kita stres, bapak-bapak, ibu-ibu stres urus anak-anak 1 pekan, hari Ahad begini pergi Tanjung Karang mandi-mandi. Dan biasanya begitu. Atau naik ke puncak gunung, refreshing, keluar kota. Kenapa? Mau menghibur diri.
Tapi caranya Allah menghibur nabinya luar biasa. Kenapa? Langsung jalan-jalan ke langit. Seandainya bisa bagus ibu ini. Jadi tiketnya jalan-jalan ke langit. Siapa yang temani? Jibril alaihissalatu wassalam. Nah itu tadi anak kita baca ayat subhanalladzi asra, dari kata-kata subhanallah. Kenapa subhanalladzi? Karena kalau kata-kata subhana berarti ada hal yang luar biasa. Makanya dikatakan subhana. Apa yang luar biasa? Tidak masuk di logika, tidak masuk di akal. Apa yang tidak masuk di akal? Asra, perjalanan malam harinya Nabi, lailan, satu malam sama dengan 12 jam. Bagaimana itu perjalanan 12 jam? Sehingga bisa istimewa dari Mekah, Masjid Haram, ke Palestina, Masjid Aqsa. Itu dulu kendaraan yang tercepat kuda atau onta yang tercepat. Kalau mau ke Mekah, mau ke Palestina, butuh waktu 1 bulan. Jaraknya 600 mil, kurang lebih 1.500 kilo. Kalau kita konversi ke kilometer, 1.500 butuh waktu 1 bulan. Kalau balik kembali PP berarti 2 bulan baru bisa sampai pulang balik. Bukan hanya di situ yang istimewanya, ada lagi yang lebih hebat. Kalau hanya Masjidil Haram ke Palestina, seandainya dulu sudah ada teknologi seperti sekarang, mungkin Abu Lahab dengan teman-temannya masih bisa menerima karena pesawat. Tapi ingat, secepat apapun pesawat hari ini, jet tidak akan bisa secepatnya Rasul. Kenapa? 1 kali kedip mata sampai. 1 kali kedip mata. Yang tambah istimewa dari Palestina, naik ke langit sampai menembus langit ke-7 sampai indah Sidratal Muntaha. Tambah tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Teknologi sekarang mengukur dari bumi ke langit pertama, bukan langit ke-7. Langit pertama itu membutuhkan waktu 40 juta tahun. Kira-kira bisa manusia sampai di langit pertama itu? Tidak bisa. Makanya sudah dicoba. Kalau tidak dia punya jet yang hancur, maka manusia umurnya tidak ada yang 40 juta tahun. Tidak mungkin. Walaupun disambung. Tidak ada 40 juta tahun. Jadi jangan menghayal bisa sampai di langit. Kecuali kalau kita mimpi. Mungkin. Itu yang bikin aneh. Yang bikin tidak masuk di kepala. Semua itu dilakukan dalam lelang, dalam 1 malam. Sebenarnya tidak butuh 1 malam kalau bolak-balik. 2 kedip mata saja sebenarnya. 1 kedip mata langsung ke langit. 1 kedip mata sampai. Kenapa harus 12 jam? Karena biasanya ibu-ibu kalau kita jalan-jalan bapak-bapak sekalian, masa kita ke Tanjung Karang langsung pulang? Kan tidak mungkin. Harus mandi dulu, bakar ikan. Karena kalau anak-anak sekarang selfie, kan begitu kan? Begitu juga Rasul. Rasul banyak singgah-singgah, berziarah sama para nabi, saudara-saudaranya. Di langit pertama ketemu Nabi Adam, silaturahmi. Di langit kedua ketemu Nabi Yahya, Nabi Isa. Di langit ketiga ketemu Nabi Idris. Di langit keempat ketemu Nabi Yusuf. Di langit kelima ketemu Nabi Harun. Di langit keenam ketemu Nabi Musa. Di langit ketujuh ketemu nasabnya Rasulullah, nenek moyangnya, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai di langit ketujuh. Jadi Nabi jalan-jalan sampai di langit ketujuh, tidak sampai di situ. Jibril bawa lagi Rasul pergi di surga. Kalau seandainya kita jalan-jalan ke surga, mungkin sudah tidak keluar bapak dan ibu sekalian.
Nabi dibawa jalan-jalan ke surga. Habis di surga, Nabi lihat Jibril ceritakan lebih banyak orang-orang susah ini di surga. Iya jelas, karena orang-orang susah yang tetap taat, yang tetap sembahyang, itu yang paling banyak masuk surga, kata Jibril. Pas Rasul bertanya lagi, kenapa perbandingannya 100 laki-laki, perempuan hanya 30? Jibril tidak jawab. Dibawa lagi, pergi jalan-jalan ke neraka, tapi tidak masuk di neraka, hanya dilihat dari luar. Nah, di situ Rasul baru tahu, di neraka 30 laki-laki, 100 perempuan perbandingannya. Walaupun surga itu sama ibu-ibu ada di telapak kaki. Nah, setelah pergi jalan-jalan ke neraka, orang yang disiksa di neraka, Nabi lihat rata-rata orang pakai perhiasan, kelihatannya orang yang gagah, yang kaya, tapi semua kekayaan, semua kehebatannya, dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini yang menjerumuskan orang masuk ke dalam neraka. Setelah jalan-jalan ke neraka, maka Nabi dibawa sampai Sidratul Muntaha. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, anak hanya sampai di sini saja. Tidak bisa lanjutkan temani ente sampai ketemu Allah. Kenapa? Kalau satu langkah saya melangkah di Sidratul Muntaha, saya terbakar, hancur. Jadi hanya Rasulullah yang bisa. Yang hebatnya, biasanya kalau datang tamu-tamu yang beri salam, ini langsung Allah yang beri salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Luar biasa. Allah yang memberi salam kepada Rasul. Makanya kalau kita bertasyahud di dalam salat, itu khusyuk betul, hati-hati. Itu kita sementara berdialog dengan Allah, dengan Rasulnya. Kita berdialog. Disitulah hakikatnya sembahyang. Ketika kita tasyahud, berdialog dengan Allah. Ringkas cerita ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Setiap tamu biasanya kalau pulang dapat apa? Cenderamata atau oleh-oleh. Siapa saja kalau ada keluarga pasti dapat oleh-oleh. Begini juga Rasul. Setelah mau balik dikasih oleh-oleh sama Allah. Apa itu oleh-olehnya? 50 waktu sembahyang. Wah, makanya kita setiap hari ini harus banyak kirim salawat kepada Nabi Musa alaihissalam juga. Minimal Allahumma salli ala anbiya wal mursalin. Minimal salamun ala Musa alaihissalam. Setelah balik, Nabi sempat singgah lagi sama Nabi Musa. Untuk Nabi singgah. Kalau Nabi tidak singgah sama Nabi Musa, tidak ada tawar-menawar 50 waktu sembahyang. Andai kata sembahyang itu 50 waktu, mungkin saya juga pribadi tidak mampu ibu, tidak mampu bapak. Kenapa? Baru selesai sembahyang subuh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, azan lagi. 50 waktu kan? 24 jam hanya 24 jam satu hari satu malam. Berarti setiap setengah jam ada azan, ada sembahyang. Baru mau buang air besar, azan lagi. Baru mau mandi, azan lagi. Tidak ada dari pekerjaan. Tidak ada dari pekerjaan. Kalau kita tidak bisa acara begini, karena setengah jam sembahyang, setengah jam sembahyang. Untung Nabi Musa suruh dikurangi 10, dikurangi 5, minta lagi kalau bisa 2 waktu saja. Seandainya 2 waktu saja. Sedangkan 5 waktu ini setengah mati, apalagi 50. Nabi bilang sudah malu, hayaan sudah. Mau bola balik minta keringanan. Maka oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah adalah 5 waktu sembahyang 17 rakaat. Itu oleh-oleh yang dibawa untuk Rasulullah dan untuk kita semua sampai hari kiamat. Ketika Nabi sudah sampai ke Mekah, kita ringkas.
Nabi panggil semua orang Mekah untuk sampaikan ini berita. Dipanggil tokoh-tokohnya, kalau sekarang mungkin Pak RT-nya, Pak RW-nya dipanggil. Saya di situ ada golongan abu-abu, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Ada juga ini Mut'im bin Adi, tokoh-tokohnya ada Abu Bakar. Kumpul semua. Nabi ceritakan, saya satu malam ke Palestina, baru ke langit, baru pulang, kemari lagi. Pulangnya kurang lebih jam 8. Jadi salat yang pertama kali dilaksanakan 5 waktu adalah salat zuhur. Pagi-pagi disampaikan, saya mau oleh-oleh ini, oleh-olehnya.